karena pelaku ini diduga memiliki backingan kuat lah. Assalamualaikum, saya adalah Meli, kakak dari korban Dwi Putri Apriliandini. Dan ini suami saya, kakak ipar dari almarhum Dwi Putri Apriliandini. Saya Putri, kuasa hukum dari almarhum, keluarga almarhum, dari timnya Hotman 911. Sebenarnya kalau kasus ini kan memang sudah cukup naik ya. Cuma kan kemarin karena posisinya, kebetulan saya kan memang asli orang Lampung. Nah, kenapa ini akhirnya saya angkat juga, banyak yang meminta bantuan untuk bisa disampaikan ke Pak Hotman. Karena ada sesuatu hal yang dianggap pihak keluarga ini janggal gitu. Karena pelaku ini diduga memiliki backingan kuat lah gitu. Dan sementara dari korban ini kan dari keluarga yang tidak mampu gitu. Nah, mereka ini hanya bisa pasrah. Gitu. Karena kami di sini melihat ada sesuatu yang perlu kami bantu dan kami bela. Oleh karenanya saya menyampaikan dengan Pak Hotman untuk bisa membantu dan mengawal kasus ini sampai mendapatkan keadilan gitu. Untuk korban sendiri sebetulnya itu tinggal di mana, kemudian lokasinya kan memang di Batam gitu ya. Ini memang berpindah pulau gimana? Ya, jadi sebelumnya korban tersebut kan memang 2 tahun yang lalu, 2 tahun itu sudah memang stay di Batam. Karena bekerja tadinya ikut sama kakaknya bekerja juga di Batam sebelumnya. Pabrik atau? Iya, kerja di pabrik ya, perusahaan pabrik gitulah. Tapi sudah lama gitu. Dan memang 2 tahun itu tidak pulang ke Lampung. Karena mungkin memikirkan biaya gitu kan. Jadi setelah kontrak di pabrik itu selesai, beliau tetap berusaha untuk mencari nafkah lah untuk anaknya begitu. Iya. Nah, anaknya ada berapa sih? Anaknya satu. Anaknya satu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Usia 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti memang pindah ke perusahaan apa? Agensi MK ini memang karena kontrak yang di perusahaan sebelumnya habis. Sebenarnya bukan pindah ya, karena kontrak sudah selesai dan dia mencari pekerjaan. Kemudian ditawarkanlah oleh temannya pekerjaan gitu. Untuk kejelasannya apakah dia tahu atau tidak untuk pekerjaan sebagai LC kita juga belum mengetahui ya, karena kan almarhum kan sudah nggak ada gitu. Tetapi intinya pekerjaan itu almarhum tidak mau, intinya seperti itulah. Dia tidak berkenan dengan pekerjaan tersebut lah gitu, sehingga dia dikenakan denda. Setelah dia dikenakan denda, dia tidak mampu membayar. Inilah hal yang terjadi gitu, dianiaya selama 3 hari kurang lebih. Oke, kita kronologis sama kita. Ketika maksudnya beliau itu mau mencari kerja gitu sama itu dia diajak atau memang menemukan ada lowongan pekerjaan ini yang dia tidak tahu sebetulnya itu mengarah ke LC tadi. Kalau soal itu kita belum mengetahui ya. Kami belum tahu jelas sih ya gitu. Karena kan memang kita juga sedang mencari siapa sih temennya yang mengajak itu. Begitu. Oh, dia diajak temennya? Iya. Gitu. Informasi seperti itu yang kita dapat. Okay. Gitu. Nah, setelah itu penganiayaan berbentuk apa sih sehingga akhirnya tadi kan disebutkan karena ada penganiayaan terus baru kemudian pengen cabut gitu ya, cabut kerja gitu. Tidak jadi masuk di agensi MK itu gitu. Baru kemudian ada denda di situ kan. Nah itu penganiayaannya bentuk seperti apa? Silakan dijelaskan. Sampaikan aja. Penganiayaan itu hari pertama dia dipanggil ke sana jam 8 malam. Jadi jam 8 malam ini diadakanlah ritual untuk dinyatakan lulus atau tidak lulusnya jadi LC. Jadi ritual ini sebelum adanya ritual ini jadi adakanlah ritual beruntut minum, dikasih obat-obatan. Jadi adek ini tidak menerima kalau dikasih minum karena emang dia tidak terbiasa minum, menolak lah. Kirim ke WA. Edit. Jadi sehingga dari pihak agen ini tidak terima. Berarti dinyatakan tidak lulus dan harus membayar penalti. Penalti ini sebesar 18 juta. Ditunggu sampai jam 12 malam. Adek ini kan bingung mau cari uang itu kemana, sehingga terjadilah
penyiksaan tersebut selama 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Iya. Diapain aja itu Pak? Kalau dari informasi yang saya dapat, itu ditendang, dipukul, ditampar, bahkan itu ditendang di bagian dada, di bagian kepala leher, itu kan ada itu mental ke belakang, kena tripleknya itu jebol, kena kepalanya, dan itu habis itu diguling lagi di lantai, dipijak lagi, ditendang lagi. Dia menganiaya kayak orang kesurupan gitu loh. Oke. Tapi udah sempat ngobrol dengan tersangka? Belum. Emosi lah. Mungkin besok lah nanti saya yang ngobrol lah dengan. Sampai saat ini ada berapa tersangka? 4 tersangka. Calonnya mungkin 5 ya. Karena kan si pelaku yang mengajak itu belum diketahui di mana. Pak, untuk keluarga saya mau lebih spesifik lagi. Terakhir itu kapan komunikasi dengan Dwi? Ya, Dwi. Kalau ibu sih komunikasinya sebelum mendapatkan kabar, itu 1 minggu sebelum mendapatkan kabar, adik ini menyatakan bahwasanya di bulan 12 adik ini mau pulang di bulan 12 dan mau menetap di Lampung Barat. Mau pulang kampung dan langsung mau menetap di Lampung Barat lah. Jadi dia mau cari pekerjaan, cari uang yang pulang kampung gitu. Iya, kerjanya kan tadi di Batam tuh. Yang dikasih sama aja. Kota asalnya? Lampung Barat. Lampung Barat. Di situ apakah ada obrolan sebelumnya bahwa dia merasa udah mulai ada sesuatu yang janggal nggak di situ? Ceritakan aja yang pacarnya itu, ceritakan aja. Yang soal pacarnya ceritakan aja. Jadi adik saya ini Kita baru dapat informasi ya, juga. baru dapat informasi dari teman adik saya. Ini mengabarkan selama dia di Batam ini dia ditinggalkan oleh cowoknya Bang. Jadi setiap gajinya ini selalu habis dengan cowoknya itu. Thank you. Ulang tahunnya Kak. Kalau Makasih ya. inisial nama asli Amin, itu amin. S, nama panggilan Nonton itu dulu. Oh malah. ajak mamaku takut. Enggak horor banget kok. Soalnya kan masih di sini ada. Adik saya selama 2 tahun ini loh. Selama 2 tahun itu dia memang ke Batam nyusul cowoknya itu. Cerita Iya. langsung atau ini informasi dari mana Bang? Teman dekatnya. Teman dekat. Ini yang Dari lagi teman kita mau dekatnya. temuin. Tapi pacarnya juga sih sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan siap untuk bertemu dengan pihak kita gitu. Apakah karena kan dia takut mungkin ya, tapi kan kita juga mencurigai karena selama ini kan memang almarhum tuh sama si pacarnya itu. Dan kita juga tanda tanya kenapa kok dia dibiarkan untuk bekerja di sana. Iya. Itu yang kita masih tanda tanya. Dan juga pacarnya ini kan pertama kali dipanggil ke polsek kan pacarnya ini. Namun pacarnya ini kok tidak ngasih kabar ke pihak Nah, keluarga. itu yang kita mencurigainya. Padahal dia udah dipanggil nih. Dia udah tahu kan dengan keluarga juga. Kenapa nggak memberitahu pihak keluarga? Tahu pihak keluarga. Padahal komunikasi sama pihak keluarga ini sama orang tua juga baik selama ini. Itu kita mencurigai sih. Kita masih kita coba rangkul dulu supaya nanti apakah ada keterlibatan pacarnya, karena kita dapat informasi dari temannya gajinya si almarhum selama ini dihabisin sama pacarnya. Jadi seperti Rencana gitu, rencana. iya, kita makanya kita nggak mau suzon lah ya, tapi ini kan dalam bentuk penelusuran ya, investigasi kita lah nanti. Dari keluarga sendiri sebetulnya ini kan pasti hal yang berat gitu ya. Tadi ibu masih ada ya Pak? Ibu bapak masih ada. Masih ada. Suasana kebatinan di keluarga situ. Nangis terus. Kalau orang tua ya bisa. Bapak aja nangis terus dari kemarin. Bapak nangis, ibu sempat pingsan juga pas dengar kabar adik meninggal itu. Nah itu kapan sih dengar kabar pertama kali? Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Iya, Hari Sabtu. sore. Sabtu tanggal 29 ya, 29. Setelah maghrib. 29 November kemarin lah. Pokoknya akhir bulan ya. Coba tak lihat dulu tanggal-tanggalnya.
Apa kalau dari Mas sendiri kayak dari kakak gitu ya atau dari kakak ipar gitu, kenangan-kenangannya bisa diceritakan nggak sih? Iya, Sama hari Sabtu, 29 November. gitu yang Dia itu meninggal duganya dari tanggal 26. Ya, Saya dikubur hari sempat Selasa, memang jadi udah saya hampir 1 juga minggu baru kerja dikubur. di Batam ya sama adik saya. Dia Adik udah saya bau. nyusul ke Batam sama saya. Itu saya sudah lama juga dengan adik saya dan adik saya juga memang Mau ikut orang ke yang Batam aja? baik. Bang, sama saya juga masuk sering puasa tuh. main, sering nongkrong gitu. Ada kegiatan. Memang saya menjaga dia selama saya di Batam. Pesen tiket dulu, sama aku dia, udah pesen tiket. sama dia di Batam. Besok, soalnya ada ketemu sama mama. Dan setelah dia punya suami, di situ kami pisah dan saya juga pulang dari Batam di tahun 2020. Dia tinggal Gantian lah sama ya. suami. Nah, kasus pro bono kan kita biasa. Iya, Nah, sebelum aku 2 bilang tahun ini. teman-teman yang mau support, ayolah. Iya, sempat punya suami juga. Dia suami sebelum 2 tahun ini kan kali keduanya yang 2 tahun. Iya, ini Sebelumnya sama istri saya, namun dia udah punya suaminya juga orang Batam, namun sempat pisah, udah punya anak, sempat pisah, pulanglah dia ke Lampung Barat. Nah, ternyata dengan kondisi yang ada di Lampung Barat, mungkin dengan anak yang lihat anaknya, dia pergi lagi merantau. dengan niat membahagiakan anaknya. kembali lagi ke Mana Sarmila? Sama Riko sama Sarmila. hubungan Ini dikasih hadiah. mantan suaminya tuh baik sampai saat ini kalau Baik, komunikasi baik. nggak ada dugaan bahwa mantan suami Nggak ada. terlibat dalam hal Nggak ada. Bahkan kalau suaminya juga nafkah untuk anak juga ya Lancar tiap bulannya ada ya. Kemarin juga sempat ketemu juga jemput saya waktu di bandara. Namun saya udah dijemput duluan sama ponakan. Di sana ada keluarga persatuan keluarga Lampung gitu kan, Lampung. Di sana juga kebetulan kita juga disambut oleh ikatan keluarga. Mbak, sampaikan aja. Gimana? Bang, kan dapat informasi dari temannya almarhum. Dugaannya itu almarhum ini kan ada pacar di sana, Bang, selama ini. Nah, sepertinya ada keterlibatan pacarnya terhadap pekerjaan ini gitu. Karena pacarnya itu tidak menghubungi pihak keluarga, padahal waktu pertama kali pacarnya itu dipanggil oleh pihak Polsek, Bang. Ya itulah nanti masukan kepada Polsek. Iya. Itu masukan kepada Polsek ya. Tapi kan kalau hanya sekedar rekomendasi agar kerja jadi ILSI kan belum tentu itu tindak pidana. Iya. Ya kan kalau hanya sekedar yuk kerja di sini lah. Itu belum tentu. Nah, kecuali dia ikut otak dari penganiayaan dia baru pidana. Iya. Ya. Itu aja. Jadi udah dikubur ya? Sudah, Bang, waktu dikubur itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.